Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga semua baik-baik saja dan tetap semangat. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, kalian periksa kerapian diri dan juga kelengkapan pemerhatian pembelajaran seperti buku dan alat tulis. Gimana sudah? Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, baik sekali. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking agar kalian lebih bersemangat lagi. Tepuk simbol Pancasila. 1. Bintang. 2. Rantai. 3. Pohon beringin. 4. Pala banteng. 5. Padi dan kapas. Yeay! Materi kita pada hari ini adalah mengenai nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum itu, Ibu akan bertanya berkaitan dengan materi sebelumnya. Apakah masih ada yang ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Iya, benar sekali. Materi sebelumnya kita membahas mengenai simbol-simbol Pancasila. Nah, sekarang Ibu bertanya nih, perbuatan baik apakah yang telah kalian perbuat kepada orang lain tadi pagi? Membantu ibu, menolong orang yang terjatuh, iya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh perbuatan baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan menganalisis nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, kita akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga adalah kita akan membiasakan diri untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang anak-anak coba amati kedua gambar tersebut dengan seksama. Gambar 1 dan gambar 2. Apa yang terjadi pada kedua gambar tersebut? Coba bandingkan gambar 1 dan gambar 2. Manakah yang menunjukkan sikap menerapkan nilai Pancasila? Nah, sikap yang menunjukkan nilai Pancasila adalah gambar yang kedua. Benar sekali, gambar yang kedua ini adalah ada dua orang anak yang sedang berpamitan kepada orang tua, yakni salim sebelum berangkat sekolah. Siapa saja yang masih ingat apa saja sila-sila dalam Pancasila? Iya, sila-sila dalam Pancasila ini terdiri 5 sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah kalian mengetahui sila-sila Pancasila, sekarang apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Siapa yang tahu? Iya, ada nilai ketuhanan. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Ketiga, ada nilai persatuan. Keempat, ada nilai kerakyatan. Dan kelima, ada nilai keadilan. Apa contoh salah satu sikap yang mencerminkan nilai Pancasila?
Jadi, contoh sikap yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contoh, sila yang pertama, nilai ketuhanan, yakni 1. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Kedua, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga adalah saling menghormati dan menoleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah melaksanakan ibadah bersama-sama anggota keluarga. Dan yang kelima, tidak melakukan diskriminasi atau penistaan agama. Untuk sila yang kedua, yakni nilai kemanusiaan. Contoh penerapannya, yang pertama adalah melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Dan yang kedua, menghormati dan tidak berbuat semena-mena terhadap anggota keluarga yang lain. Dan yang ketiga adalah menanamkan sikap adil dalam memperlakukan semua anggota keluarga. Dan yang keempat adalah menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Dan yang kelima adalah bersikap patuh dan santun kepada orang yang lebih tua. Jadi kalau kalian di rumah, kalian harus menghormati kedua orang tua kalian, berbakti kepada ibu dan ayah kalian, dan tidak boleh membentak kedua orang tua. Contoh sikap menerapkan nilai Pancasila pada sila ketiga, yakni nilai persatuan. Nah, apa saja nih nilai persatuan dalam Pancasila? Ada yang tahu? Iya, yang pertama adalah memupuk rasa persaudaraan terhadap keluarga. Dan yang kedua adalah menghargai keberagaman suku dan budaya dalam keluarga, serta menanamkan satu persatuan sebagai kesatuan keluarga. Dan yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila keempat, nilai kerakyatan. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah menghargai pendapat anggota keluarga. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang kelima, tidak memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya adalah sila yang kelima. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang kelima adalah membiasakan diri saling membantu antara sesama keluarga. Yang kedua adalah memberikan perlakuan yang baik ke seluruh anggota keluarga sehingga tidak ada membeda-bedakan. Yang ketiga, adil dalam melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Yang keempat adalah bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarga. Dan yang terakhir, tidak melakukan diskriminasi atau penindasan. Nah, ada sebuah bacaan dengan judul Bersikap Sesuai Nilai Pancasila. Hari ini, siswa-siswi SD Nusantara berkumpul di lapangan. Mereka akan melaksanakan upacara bendera. Meskipun berasal dari suku bangsa, adat istiadat, dan agama yang berbeda, mereka dapat hidup berdampingan dengan rukun dan saling tolong-menolong. Mereka sudah mengetahui bahwa hidup di Indonesia diatur oleh Pancasila, sikap dan tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Siswa-siswi SD Nusantara semakin nyaman meskipun hidup dalam keberagaman. Next. Setelah kalian membaca teks tersebut, kegiatan apa yang dilakukan pada cerita tersebut? Nilai-nilai Pancasila apa saja yang terkandung dalam cerita tersebut? Ya, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan upacara bendera. Benar sekali. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung yakni adalah nilai persatuan, nilai ketuhanan, ada juga nilai persatuan karena tadi adalah saling tolong-menolong dan juga tidak membeda-bedakan. Selanjutnya, nah, Ibu ada sebuah kuis nih. Apakah kalian sudah siap untuk mengerjakannya? Kuis interaktif ini akan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kerjakan dengan teliti ya. Dan jangan lupa berdoa. Sudah siap? Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila? A. Nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. B. Nilai-nilai yang tidak terkandung dalam Pancasila. C. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, menurut kalian jawabannya benar mana? Saya tunggu 5 detik ya. Yeay, jawaban yang benar adalah C. Nilai Pancasila yang menyatakan bahwa memupuk rasa persaudaraan adalah A. Keadilan sosial, B. Persatuan Indonesia, C. Ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi, jawaban yang benar adalah B. Iya, Persatuan Indonesia. Benar sekali. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam Pancasila? Kepemimpinan oleh diri sendiri. Yang B. Kepemimpinan rakyat dengan bimbingan hikmat dan kebijaksanaan. Dan yang C. Kepemimpinan rakyat tanpa bimbingan hikmat dan kebijaksanaan. Nih, mirip-mirip jawabannya. Menurut kalian, jawaban yang tepat mana? Iya, yang tepat adalah B. Dengan bimbingan hikmat. Pertanyaan nomor 4. Manakah contoh nilai gotong royong yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga? A. Ayah, ibu, dan adik sedang bergotong royong membersihkan rumah. B. Ani sedang membersihkan kelas bersama teman-teman. Dan C. Ayah, ibu, dan adik tidak bergotong royong membersihkan rumah. Yang mana nih menurut kalian? Jawabannya yang benar adalah iya, A. Ayah, ibu, dan adik sedang membersihkan rumah. Untuk soal nomor 5, yakni manakah yang termasuk dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila? A. Menghormati orang tua. Yang kedua, bekerja sama membantu adik belajar. Yang ketiga, bekerja sama membantu adik mencuri. Yang keempat, melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kelima, memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, dari kelima pernyataan tersebut, manakah yang termasuk sikap menerapkan nilai-nilai Pancasila? Apakah A. 1, 2, dan 5? Apakah B. 4, 2, dan 1? Atau C. 2, 1, 3? Menurut kalian yang mana? Ya, jawaban yang benar adalah B. 4, 2, 1. Yeay! Selamat! Jawaban kalian benar semua. Nah, setelah kalian menyelesaikan kuis tadi, Ibu ada sebuah game, yakni bernama Pohon Pancasila, di mana ada sebuah pohon yang rumpang, yang tugasnya nanti kalian adalah mengisi pohon yang rumpang itu menjadi sebuah pohon Pancasila. Adapun keterangan dari pohon Pancasila ini, yang pertama, batang sama dengan Pancasila, yang kedua, ranting sama dengan sila-sila Pancasila, yang ketiga, sila ke-1 dimulai dari bawah dan seterusnya. Yang keempat, daun berisi nilai-nilai Pancasila sesuai sila Pancasila. Oke, kalian sudah paham? Adapun petunjuk bermainnya, yakni yang pertama, disediakan pohon Pancasila yang rumpang. Yang kedua, peserta didik ditugaskan untuk berkompetisi melengkapi pohon Pancasila dengan contoh sila-sila Pancasila. Yang ketiga, peserta didik maju ke depan untuk menyelesaikannya. Yang keempat adalah peserta didik yang lebih cepat selesai melengkapi pohon Pancasila akan mendapatkan reward berupa tambahan nilai. Bagaimana? Apakah kalian semangat mengikuti game ini? Oke, baik sekali anak-anak Ibu. Semangat ya! Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dan kalian akan menerima LKPD dari Ibu. Saat ini sekalian diperbolehkan untuk berada pada kelompoknya masing-masing dan menyimak petunjuk belajar dari Ibu. Petunjuk mengerjakan LPD yang pertama adalah berdoa sebelum mengerjakan, yang kedua isilah identitas pada kolom yang telah disediakan, dan yang ketiga adalah bacalah petunjuk pada setiap kegiatan, dan yang keempat adalah diskusikan pada teman sekelompok, dan yang kelima mintalah bantuan kepada guru jika kalian mengalami kesulitan. Oke, LKPD yang pertama, disajikan 5 kalimat pernyataan tentang contoh sikap. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian dengan memasangkan contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila dengan tepat. Pernyataan pertama, melaksanakan ibadah bersama keluarga. Manakah contoh sikap yang tepat dengan nilai Pancasila? Pasangkan. Pernyataan yang pertama, melaksanakan ibadah bersama keluarga. Pernyataan yang kedua, menolong adik yang sedang terjatuh dari sepeda. Yang ketiga, bekerja sama membersihkan rumah. Pernyataan keempat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dan yang kelima adalah pernyataan kelima adalah kakak memberikan makanan kepada adiknya secara adil. Oke, sekarang kita beranjak ke LKPD 2, yakni role play atau bermain peran.
Petunjuknya, yakni yang pertama, berkumpullah dengan anggota kelompok kalian. Yang kedua, disediakan 5 kotak misteri, di mana setiap kelompok ini akan memilih salah satu kotak misteri yang telah disediakan. Yang ketiga, bukalah kotak misteri yang telah kalian dapatkan. Kemudian kalian bermain peran sesuai dengan clue yang telah didapat pada kotak misteri tersebut. Yang keempat, perhatikan dengan teliti dan ikuti petunjuknya serta lakukan dengan kompak bersama kelompok kalian. Kemudian setelah bermain peran, isilah tabel yang telah disediakan. Isi tabelnya yakni yang pertama, clue kotak misteri yang didapat. Selanjutnya, setelah bermain peran, diskusikan bersama anggota kelompok dan ceritakan apa yang kalian pelajari dari permainan tersebut. Adapun clue kotak misteri, ada kotak misteri 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan milih secara acak. Oke, clue kotak nomor 5. Langsung muncul untuk clue-nya, yakni penerapan sila keempat Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Dengan permasalahan terjadi perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Dan tokohnya yakni ayah, adik, dan kakak. Jadi nanti kalian bersama kelompok kalian akan bermain peran di mana peran ini sesuai dengan clue yang kalian dapatkan, yakni musyawarah untuk mufakat, dengan mengangkat permasalahan terjadi perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Dan nanti setiap anggota kelompok tersebut bermain tokoh, yakni tokohnya ada adik, ayah, dan kakak. Kemudian kalian mengangkat permasalahan tadi, solusinya bagaimana, dan apa yang kalian pelajari atau kalian dapatkan setelah kalian bermain peran dari permainan tersebut. Tuliskan pada tabel yang telah disediakan. Ibu akan memberikan bimbingan kepada kalian untuk mendiskusikan pengerjaan LKPD. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja LKPD di depan kelas. Untuk peserta didik yang lain dipersilahkan untuk memberikan tambahan, kritik, saran, dan apresiasi terhadap kelompok yang mempresentasikan LKPD-nya. Bagaimana menurut kalian LKPD, hasil pengerjaan LKPD dari kelompok 1? Sudah baik? Ya, apakah ada jawaban yang beda? Apakah salah? Sudah benar? Oke, jadi Ibu akan memberikan evaluasi pada kalian. Jadi kalian ini telah menyelesaikan LKPD tadi dan jawaban kalian sudah benar. Dan untuk bermain peran tadi, kalian juga sudah bisa untuk mempelajari dari permasalahan, kemudian kalian mencari solusi dan kalian menuliskan apa yang kalian pelajari yang sesuai dengan clue yang telah kalian dapatkan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan apresiasi kepada kalian berupa tambahan nilai. Untuk kelompok terbaik, selamat ya. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD dan juga sudah mempresentasikannya, mengapresiasi dan diberikan evaluasi serta penguatan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian pemahaman materi yang telah kalian pelajari. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang kegiatan yang telah dilakukan, maka kalian akan mengerjakan soal tes formatif. Jangan lupa, tes ini dilakukan secara individu dan dikerjakan secara teliti dan bersungguh-sungguh. Oke, siap? Selesai sudah kegiatan pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, benar sekali. Jadi kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah mengenai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tadi terdiri dari 5, yakni ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan melakukan sebuah refleksi. Apakah kalian sudah paham? Atau masih bingung? Ada yang kesulitan? Oke, tidak ada yang sulit ya. Jadi kalian sudah paham semua.
Untuk itu, Ibu memberikan motivasi kepada kalian agar kalian terus semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Dan Ibu berpesan kepada kalian agar berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu guru, dan juga berbuat baik kepada sesama. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian pelajari mengenai materi aturan dalam lingkungan keluarga. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.